Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Bandara Suta berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika dari Thailand. 1 orang pelaku berhasil diamankan. Tim SAR Batalion B Pelopor Mako Cipanas melaksanakan pembersihan puing-puing tembok runtuh akibat hujan deras dan angin kencang. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 melakukan aksi kemanusiaan bakti sosial di Sekolah Alkitab Puncak Jaya, Papua. Polres Badung Polda Bali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar gas LPG bersubsidi dengan modus pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Kapolres Badung AKBP Arif Batubara menjelaskan bahwa pelaku berinisial YS, 46 tahun, seorang warga Cikumaria 1 Denpasar Utara, tertangkap tangan saat melakukan praktik ilegal tersebut. Baik, rekan-rekan, selamat sore. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 rilis dugaan tindak pidana penyalahan guna migas. Laporan polisi LP nomor 02 5 Romawi 2025 Satreskrim Polres Badung pada tanggal 7 Mei 2025. Waktu kejadian sekira pukul 11 WITA hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, tempat kejadian di sebuah gudang bekas Jaya Mat, Jalan Raya Dharma Sabo, Desa Dharma Sabo, Kecamatan Abed Semar, Kabupaten Badung. Pelaku YS, 46 tahun, alamat Jalan Cikumaria, nomor 1 Denpasar, Banjar lingkungan Jenah, Pergudangan, Kanin, dan Denpasar Utara. Sedangkan modus operandi melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 50 kg dengan cara menyiapkan tabung kosong 12 kg atau 50 kg. Pasal yang kami sangkakan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 6 miliar. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo memimpin kegiatan apel patroli skala besar dalam rangka cipta kondisi Harkamtipmas di wilayah Kabupaten Banyumas serta pencegahan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan yang berjenjang mulai dari Mabes Polri, Polda Jawa Tengah dan seluruh jajaran Polres di Polda Jawa Tengah sedang menggalakkan operasi premanisme. Oleh karena itu butuh peran serta aktif kita semua rekan-rekan. TNI, Polri, pemerintah untuk mencegah tumbuh berkembangnya
premanisme. Kita katakan zero premanisme di wilayah Banyumas. Di malam hari ini juga saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah menjelang Waisak. Ada beberapa vihara yang melaksanakan ibadah yang perlu kehadiran kita untuk kita juga patroli di sana. Tim patroli perintis Unit 2 Polda Sulawesi Selatan mengamankan sebuah senjata airsoft gun ilegal saat melakukan patroli rutin. Senjata ini ditemukan saat petugas menggerebek pesta miras di wilayah Kota Makassar. Tim patroli perintis Unit 2 Polda Sulawesi Selatan mengamankan sebuah senjata airsoft gun ilegal beberapa waktu lalu. Senjata ini ditemukan saat petugas menggerebek pesta miras di sebuah rumah di Kota Makassar. Penemuan senjata ini berawal saat polisi menerima informasi ada pesta miras. Mereka langsung bergegas untuk mendatangi lokasi. Setelah melakukan penggerebekan dan penggeledahan, petugas mendapati salah seorang dari mereka membawa pistol airsoft gun beserta amunisinya. Senjata tersebut diduga ilegal karena tidak memiliki izin resmi. Pada saat kami melaksanakan strong point di wilayah hukum Polresta Pelabuhan Makassar, tepatnya di Jalan Dakwah, kami menemukan beberapa orang yang melaksanakan pesta miras. Setelah itu personil mendatangi dan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, personil menemukan salah satu dari mereka yang pesta miras membawa senjata airsoft gun yang ilegal. Jadi saat ini kami amankan dan serahkan ke Polsek Tawajuk untuk ditindaklanjuti. Pemilik airsoft gun langsung diamankan petugas untuk diperiksa lebih lanjut di kantor polisi terdekat. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa senjata dan amunisi yang dibawa. Polda Sulawesi Selatan menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat, terutama kaitannya dengan senjata api dan pesta miras. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bandara Suta berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari Thailand. Barang haram itu dikemas dalam bentuk permen. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari Thailand. 1 orang pelaku berhasil diamankan. Hasil pengungkapan itu dipublikasi pada Rabu 14 Mei 2025, dipimpin oleh Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Joko Sulistiono, bersama Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu, dan perwakilan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dalam keterangan pers dijelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari pihak Bea Cukai, di mana pihak Bea Cukai menemukan adanya satu paket pengiriman mencurigakan dari negara Thailand. Paket itu berisikan permen Vital By 122 buah yang mengandung unsur THC atau ganja. Tak menunggu lama, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku berinisial JDS dan ia diketahui merupakan pebasket dari IBL. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Joko Sulistiono menegaskan bahwa modus operandi pelaku adalah untuk mengimpor permen narkotika dengan jumlah masif ke Indonesia. Pengiriman pertama ini merupakan test drive atau cek jalur apakah akan terdeteksi atau tidak. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah bahwa narkotika golongan 1 berupa permen yang mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Ganja dikirim dari Thailand dengan disimpan di dalam 1 buah paket EMS dan selanjutnya dikirim ke lokasi pengiriman yang ada di Tangerang. Tersangka JDS melakukan pemilihan desain kemasan bungkus permen agar tidak terdeteksi dari pihak yang berwenang. Tersangka JDS dan saudari JK warga negara Thailand
juga merencanakan akan memasukkan narkotika berupa golongan 1 berupa permen yang mengandung narkotika jenis 1 delta THC dengan jumlah yang lebih besar jika pengiriman dari Thailand yang pertama ini bisa lolos. Tersangka JDS akan memberikan permen yang mengandung narkotika golongan 1 jenis delta 9 THC kepada teman-teman yang juga sesama pemain basket di Indonesia apabila barang tersebut sudah diterimanya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 bungkus permen dengan merek Vitabite, di mana jika ditotal terdapat 132 butir permen narkotika. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 buah iPhone berwarna abu-abu. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berkomitmen untuk menghalau masuknya narkotika melalui bandara. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus menghindari penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno melaporkan untuk Polri TV. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis sabu terhadap seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis sabu menggunakan 1 unit sampan kaluk melalui jalur ilegal. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis sabu yang berawal dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh tim Opsnal terhadap seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis sabu menggunakan 1 unit sampan kaluk melalui jalur ilegal. Tim Opsnal melakukan penyisiran di perairan wilayah Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 unit kapal. Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan 1 unit sampan kaluk yang dinahkodai oleh M alias B yang berusia 30 tahun. Kemudian tim Opsnal mengamankan 35 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 35 kg. Dari hasil pengungkapan ini, Satres Narkoba Polres Asahan berhasil menyelamatkan 140.000 jiwa manusia. Satres Narkoba Polres Asahan akan menindak tegas pelaku tindak pidana narkoba, dan Polres Asahan akan selalu berkomitmen untuk memerangi narkoba. Dari Humas Polres Asahan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.